Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematik, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, bagaimana nih belajarnya sekarang? Kira-kira ada hal baru nggak nih yang sobat matematik ketemui selama belajar? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Andina Ayu Widiana, Ainul Azkiyah, dan saya, Salman Bukhari. Di sini, kami akan memaparkan hasil kinerja kami dan di sini juga kita semua dapat belajar bersama-sama. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Sobat matematik tahu nggak sih apa itu relasi dan fungsi? Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, kalau begitu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai apa itu relasi dan fungsi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Yudiana. Nah, di sini Andina akan menjelaskan mengenai materi relasi. Nah, di dalam relasi itu ada pengertian relasi dan bentuk relasi. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian relasi. Apa sih yang namanya relasi? Relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi sangat erat kaitannya dengan fungsi, di mana keduanya merupakan hal penting dalam berbagai cabang ilmu matematika loh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk relasi. Yang pertama itu ada pengertiannya, yang kedua ada diagram panah, yang ketiga ada himpunan pasangan terurut, dan yang keempat ada diagram kartesius. Nah, kita akan bahas yang pertama, apa sih pengertian dari bentuk relasi? Relasi dalam suatu hubungan dapat dinyatakan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan diagram kartesius. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan sebagai A tanda panah B adalah aturan yang menghubungkan A anggota dari A dengan B anggota dari B. Nah, selanjutnya yang kedua adalah diagram panah. Apa sih diagram panah itu? Diagram panah adalah diagram yang membentuk pola dalam bentuk arah panah dari suatu relasi yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jika teman-teman belum mengetahui diagram panah itu berbentuk seperti apa, lihatlah pada gambar yang sudah ada. Diagram panah itu berbentuk seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut sesuai dengan namanya, himpunan pasangan ini dapat dinyatakan dengan cara memasangkan dari himpunan A dengan himpunan B secara terurut atau berurutan. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu ada diagram kartesius. Diagram kartesius merupakan bentuk diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y untuk menyatakan dua himpunan dari pasangan terurut yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B dituliskan dalam bentuk titik atau noktah. Nah, diagram kartesius itu berbentuk seperti pada gambar ya teman-teman. Terima kasih yang telah menonton, semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Nah, tadi Kak Andina sudah memaparkan apa itu relasi. Sobat matematik sudah paham belum nih mengenai apa itu relasi? Apa sih relasi itu? Kalau belum paham, yuk putar kembali videonya supaya lebih paham. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainul Azkia dari kelas 5B mata kuliah Desain Grafis. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau pemetaan. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain.
Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut range, fungsi, atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Selanjutnya ada notasi fungsi. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dapat dinotasikan dengan fx A menuju B. Contoh fungsi jika ada himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, maka domain atau daerah hasilnya adalah A sama dengan 1, 2, 3, terus kodomain adalah B, himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, range atau hasilnya yaitu 2, 3, 4 jika A, B adalah 1, 2, 2, 3, dan 3,4. Selanjutnya ada rumus fungsi. Rumus fungsi adalah jika fungsi fx ax plus b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax plus b. Contoh, misalkan diketahui fungsi fx itu 2x min 2 dengan x adalah bilangan bulat. Tentukanlah nilai dari f3. Maka solusinya yaitu fx 2x min 2 dapat dinyatakan dalam fx sama dengan 2x min 2 sehingga fx sama dengan 2x min 2, f3 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 2 sama dengan 4. Selanjutnya adalah quiz time atau waktunya latihan. Nah, contoh soal yang pertama yaitu sebutkan nilai dari f5 jika diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x plus x. Kemudian soal yang kedua adalah berapa nilai x jika diketahui 2x kuadrat sama dengan 8. Selamat mengerjakan. Tadi itu adalah penjelasan mengenai fungsi atau pemetaan yang dijelaskan oleh Kak Ainul. Sekarang sobat matematik sudah paham kan apa itu fungsi? Untuk menambah pengetahuan sobat matematik, yuk kita belajar kembali mengenai ciri relasi dan fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematik, di sini perkenalkan terlebih dahulu saya Salman Bukhari dengan nomor NIM 1908105192. Di sini saya akan meneruskan materi dari teman-teman saya. Kita akan belajar mengenai relasi, ciri relasi, dan fungsi. Nah, kita akan ke pengertiannya terlebih dahulu. Ciri fungsi adalah seluruh anggota himpunan A harus memiliki satu pasangan masing-masing ke anggota himpunan B. Dengan ciri ini, maka fungsi kuadrat dapat dikatakan relasi. Nah, menurut pengertiannya adalah di sini kita dapat memiliki dua himpunan, yang mana himpunan A ini atau himpunan yang pertama ini harus memiliki setidaknya satu pasangan ke masing-masing ke himpunan B. Selanjutnya, ini kita ada contoh. Nah, yang A ini adalah himpunan A dan B ini adalah himpunan B. Kita perhatikan. Nah, di A ini kita memiliki anggota himpunan 1, 2, dan 3. Dan di B kita memiliki anggota himpunan A, B, dan C. Nah, yang mana di anggota himpunan A masing-masing memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Yang mana anggota himpunan A 1 memiliki satu pasangan di anggota himpunan B itu A. Dan seterusnya, 2 dan B, 3 dan C. Contoh di atas adalah merupakan relasi dan fungsi dikarenakan setiap himpunan A memiliki pasangan di himpunan B. Nah, dari ciri di atas, ini adalah relasi dan fungsi, yang mana setiap himpunan A-nya memiliki satu pasangan di himpunan B. Selanjutnya adalah, kita masih dengan contoh yang sama, himpunan A dengan anggotanya 1, 2, dan 3, dan himpunan B dengan anggotanya A, B, dan C. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa
anggota himpunan A yaitu 1 ini memiliki 3 pasangan di anggota himpunan B. Nah, contoh di atas adalah merupakan relasi. Nah, di atas adalah relasi, namun bukan sebuah fungsi. Bukan sebuah fungsi. Kenapa kok bukan merupakan sebuah fungsi? Bukan merupakan sebuah fungsi karena anggota A yaitu angka 1 ini tidak tepat satu, melainkan memiliki 3 pasangan. Jadi anggota A ini itu tidak memiliki tepat satu pasangan, melainkan memiliki 3 pasangan di anggota himpunan B. Maka contoh ini merupakan sebuah relasi namun bukan sebuah fungsi. Selanjutnya, nah, di sini ada 3 anggota himpunan dari A dan tiga-tiganya memiliki satu pasangan di anggota himpunan B yaitu A. Mari kita lihat. Contoh yang di atas adalah merupakan relasi, namun relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi karena anggota A memiliki pasangan di anggota B. Ingat, seperti pengertiannya, dikatakan relasi dan fungsi apabila anggota himpunan dari A memiliki satu pasangan, meskipun pasangannya sama. Nah, kita dapat melihat bahwa anggota himpunan A yaitu 1, 2, dan 3 memiliki pasangan di anggota himpunan B yaitu A, meskipun pasangannya sama. Contoh selanjutnya. Nah, kini kita dapat melihat bahwa himpunan A ini kita dapat menyebutnya sebagai sebuah domain. Nah, himpunan A ini dengan anggota 1, 2, dan 3 ini adalah sebuah domain. Nah, sementara himpunan B dengan anggota A, B, dan C-nya ini adalah sebuah kodomain atau daerah kawan. Himpunan A adalah daerah asal atau domain, dan himpunan B adalah daerah kawan atau kodomain. Sementara hasilnya yaitu adalah range. Hasilnya yang tadi adalah range. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa domain atau daerah asal yaitu himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, dan 3. Serta kodomain atau daerah kawan yaitu himpunan B memiliki anggota yaitu A, B, dan C. Range atau hasilnya adalah himpunan A, di mana setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Yang kita dapat melihat anggota himpunan A yaitu 1, 2, dan 3 memiliki satu pasangan di anggota B yaitu A. Maka range atau hasilnya yaitu A. Nah, di sini saya ada satu soal untuk teman-teman semua. Teman-teman dapat menjawabnya di kolom komentar. Tentukan domain, kodomain, dan range dari soal di atas. Gampang kan? Nah, apabila teman-teman dapat menjawabnya, silakan teman-teman dapat menjawabnya di kolom komentar. Bagaimana sih domainnya itu apa, kodomainnya apa, dan range-nya itu berapa? Ya. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat dipahami dengan baik oleh sobat matematik. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya video ini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.